Saat ini kita ngebahas tentang fisika termal dengan sub-bab teori kinetik gas. Jadi dalam materi ini kita mau ngebahas tentang hukum tentang gas. Yang kedua ada persamaan keadaan gas ideal. Yang ketiga ada teori kinetik gas ideal. Dan yang keempat ada teorema ekipartisi energi. Sebelum masuk ke pembahasan, apa sih yang dimaksud dengan gas ideal? Gas itu apa? Jadi, gas itu adalah materi yang memiliki interaksi yang lemah di antara partikel penyusunnya sehingga perilaku termalnya sederhana. Dan apa aja yang memenuhi gas ideal? Jadi yang memenuhi gas ideal itu ada jumlah partikel gas ada banyak, tapi tidak ada interaksi antar partikelnya. Setiap partikel gas selalu bergerak dengan acak. Lalu ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap wadah. Dan setiap tumbukan yang terjadi bersifat lenting sempurna. Dan juga partikel gas terdistribusi merata pada seluruh ruangan dalam wadah. Dan yang terakhir itu ada partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Sekarang kita lanjut ke hukum tentang gas. Robert Boyle melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan tekanan dengan volume gas dalam suatu wadah tertutup pada suhu yang konstan. Hubungan tersebut pertama kali dinyatakan pada tahun 1666 yang dikenal dengan hukum Boyle. Jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup tidak bocor dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Lalu selanjutnya ada Jacques Charles dan Joseph de Lussac menyelidiki hubungan antara suhu dengan volume pada tekanan tetap. Hubungan ini dikenal sebagai hukum Charles de Lussac yang berbunyi sebagai berikut. Jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup tidak bocor dijaga konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Dari semua persamaan yang ada di dalam bahasan hukum tentang gas sebelumnya dapat kita peroleh persamaan berikut ini, yaitu PV per T sama dengan konstan atau P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. P yaitu tekanan, satuannya Na per meter persegi. V atau V itu volume, satuannya meter kubik, lalu T itu adalah suhu, satuannya itu Kelvin. Selanjutnya kita masuk ke persamaan keadaan gas ideal. Ada hukum Avogadro yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, maka gas dengan volume yang sama mempunyai jumlah molekul yang sama. Nah, di tekanan P, volume V, dan suhu T dari sejumlah bahan tertentu disebut sebagai variabel keadaan. Nah, variabel tersebut ini terhubungkan dengan persamaan keadaan. Persamaan keadaan gas ideal ini adalah V sama dengan N dikali R dan dikali T, atau V sama dengan N dikali K dikali T, di mana N adalah jumlah mol dari gas dan T adalah suhu mutlak, lalu konstanta R adalah konstanta gas ideal, P adalah tekanan mutlak, N besar itu adalah jumlah partikel, dan K itu adalah konstanta Boltzmann. Selanjutnya kita masuk ke teori kinetik gas ideal. Molekul gas ideal bergerak secara acak sesuai dengan hukum gerak Newton dan bertumbukan dengan molekul lain maupun dengan dinding bejana tempat gas berada secara elastis sempurna. Dengan demikian, terjadi perubahan momentum gas sebesar delta P sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal. Karena sesuai dengan persamaan keadaan gas ideal PV sama dengan NKT, maka NKT sama dengan 2/3 N EK rata-rata.
T sama dengan 2/3 N EK rata-rata atau EK rata-rata sama dengan 3/2 kT. Dengan EK rata-rata adalah energi kinetik rata-rata satuan partikel gas. Selanjutnya kita masuk ke teorema ekipartisi energi. Hal ini dinyatakan dalam teorema ekipartisi energi yang berbunyi sebagai untuk suatu sistem molekul-molekul gas pada suhu mutlak T dengan setiap molekul memiliki F, yaitu derajat kebebasan atau degree of freedom, lalu energi mekanik rata-rata per molekul yaitu EM, atau energi kinetik rata-rata per molekul yaitu EK. Dan persamaannya adalah rata-rata dari energi mekanik sama dengan rata-rata dari energi kinetik sama dengan derajat kebebasan F dikali dengan setengah K konstanta Boltzmann dan T yaitu suhu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyimak pembelajaran teori kinetik gas dari fisika termal. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.